Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Balik lagi di podcast Suara Jalanan. Nah, hari ini kita membahas topik yang lagi rame banget nih, program makanan gratis di sekolah. Nah, baru jalan sebentar, udah ada kasus anak-anak keracunan gara-gara makanan itu. Nah, di satu sisi banyak masyarakat senang karena program ini bisa bantu anak-anak yang mungkin sudah dapat gizi seimbang. Nah, tapinya itu ada juga yang bilang ini program nggak siap, bahkan bisa bahaya. Nah, aku sendiri jujur pro sama program ini, karena niatnya bagus. Tapi tamu kita hari ini, Mbak Nia, ternyata punya pandangan lain. Halo Mbak, gimana kabarnya? Halo Mas Fauzan, Alhamdulillah baik nih. Nah, kalau menurut aku ya, aku kurang setuju nih program ini. Apalagi setelah ada kasus keracunan. Itu tuh nunjukin banget kalau program itu maksain tanpa persiapan yang matang. Aku ngerti, tapi kan niatnya benar-benar mulai ya. Bayangin anak-anak yang tiap hari mungkin nggak sarapan atau gizinya nggak seimbang gitu loh. Sekarang bisa dapat makanan gratis. Itu bikin mereka lebih sehat, fokus belajar juga bisa meningkat. Menurut Mbaknya gimana? Niatnya emang bagus sih Mas, tapi eksekusinya itu loh yang fatal kalau nggak siap. Bayangin aja nih, baru beberapa kali jalan udah ada kasus keracunan. Itu kan bahaya banget buat anak-anak. Jadi menurut aku nih ya, sebelum dijalanin besar-besaran, harusnya diuji coba dulu dengan sistem yang jelas. Hmm, tapi semua program kan besar pasti ya. Ada masalah di awal gitu. Keracunan itu bisa jadi karena satu sekolah aja yang kebetulan nggak sehigienis gitu. Bukan berarti programnya salah total ya. Nah, itu justru masalahnya, Mas. Kalau beneran mau jalanin program itu, harus standar yang super ketat. Jangan sampai karena niat baik, tapi eksekusi amburadul malah ngorbanin anak-anak. Kalau berhasil dampaknya kan luar biasa tuh ya. Anak-anak sehat, orang tua terbantu gitu. Beban ekonomi berkurang, itu kan win-win. Tapi Mas, lihat juga nih ke beban kepenyediaan makanan. Siapa yang masak, siapa yang kontrol kualitas, terus gimana distribusinya. Kalau nggak rapi, yang terjadi kayak sekarang, makanan basi, higienitas nggak terjaga, akhirnya keracunan. Jadi malah masalah baru nih. Iya, tapi bukannya itu bisa diperbaiki sambil jalan ya, daripada nggak mulai-mulai gitu loh. Karena kalau nunggu sempurna, bisa-bisa program ini nggak pernah jalan sama sekali. Nah, beda nih Mas, beda antara nggak sempurna sama nggak siap. Kalau cuma ada salah bumbu atau telat distribusi, mungkin oke. Tapi ini nyawa anak-anak yang jadi taruhannya, itu serius banget loh. Nah, menurut aku sih solusi bukan stop program ya, tapi perbaiki sistemnya. Misal kerja sama catering yang jelas punya standar gitu loh. Ada tes lab makanan sebelum dibagi, sama ada pengawas ketat. Kalau menurut aku ya, mending stop dulu deh. Evaluasi total baru jalan lagi. Karena kalau diterusin sambil coba, taruhannya itu anak-anak. Itu nggak fair loh. Hmm, tapi kalau stop total, masyarakat kan bisa kecewa ya. Kalau orang tua udah ngerasain manfaatnya, tiba-tiba dihentikan gitu. Malah bisa jadi bikin kehilangan kepercayaan ke pemerintah. Tapi lebih baik kecewa kan sementara daripada kehilangan anak-anak gara-gara keracunan. Jadi kalau untuk aku safety first sih. Hmm, wah, lumayan panas juga ya diskusi kita hari ini. Aku masih di sisi yang yakin program makanan gratis ini penting dan harus jalan. Meskipun ada kasus-kasus awal lah yang harus segera dibenerin. Sedangkan
Mbak Nia ngelihatnya program ini terlalu beresiko kalau dijalanin tanpa persiapan matang. Nah, kalau kalian yang lagi dengerin gimana nih? Tim jalanin sambil perbaiki atau tim stop dulu evaluasinya? Nah, terima kasih sudah dengerin podcast Suara Jalanan. Jangan lupa kasih komentar atau DM. Dapatkan kalian sampai ketemu di episode selanjutnya. Terima kasih semua. Thanks semua, bye! Dadah.